Siap ya. 3, 2, 1. Yesus tampil sebagai penyelesai masalah, saudaraku. Badai itu berhenti, Yesus tinggalkan 2 pertanyaan, ya kan? 2 pertanyaan itu, pertanyaan begini: begitu takutkah engkau? Begitu tidak percaya ke engkau, saudaraku? Jadi 2 pertanyaan itu, saudaraku, itu 2 pertanyaan itu berlaku bagi orang-orang yang pertama, saudaraku, bagi kita orang percaya loh. Karena ketika ditanya begitu takut ke engkau, begitu tidak percaya ke engkau, mengandung 2 hal, saudaraku. Hal yang pertama, ada kita orang Kristen, saudaraku, ya, percaya sih, tapi takut, saudaraku. Jujur yuk. Percaya takut-takut, takut-takut percaya, saudaraku, kan begitu, ya kan? Siapa yang tidak takut? Keluar mati, Pak, kan gitu. Coba keluar tidak pakai masker, besok langsung masuk karantina, saudaraku, kan begitu. Percaya tapi takut-takut, takut-takut tapi percaya, itu jenis kita orang pertama, Kristen pertama. Jenis yang kedua, saudaraku, tidak percaya tetapi takut. Saudara, tidak percaya dan takut itu lebih memprihatinkan. Tidak punya iman dan takut, kan begitu. Kita bahas yang pertama dulu, saudaraku. Percaya tapi takut-takut, takut-takut tapi percaya, saudaraku. Itu kita itu, saudaraku. Nah, ketika kita bilang kita percaya sama Tuhan, berarti, saudaraku ya, kita bilang kita percaya sama Tuhan, berarti penyelesaian virus corona itu ada di tangan Tuhan, saudaraku. Artinya, Tuhan berkuasa untuk menyelesaikan itu. Dan itu adalah bagian dari Tuhan, saudaraku. Bukan bagian kita loh, saudaraku. Begitu. Kita takut. Nah, takut kita itu diubahlah ketakutan itu menjadi suatu tanggung jawab. Yaitu tanggung jawab menjaga diri kita, saudaraku. Murid-muridnya takut. Tanggung jawab mereka apa? Mengeluarkan air dari perahu, kan demikian. Nah, kita takut. Tanggung jawab kita apa? Jagalah diri kita baik-baik. Jangan berkumpul dengan orang, kan? Jagalah kebersihan, saudaraku. Karena kita mau jujur yuk, ya, corona itu, saudaraku, manusia nggak mampu loh mengatasinya. Katanya ada obat. Mana, saudaraku? Saudara dengar pemerintah Italia sampai nangis pemerintahnya, kan, saudaraku, kan? Dia bilang obat yang paling bagus mereka punya, teknologi medical yang paling canggih mereka punya. Tapi tiap hari ratusan orang meninggal. Pemerintahnya sambil nangis dia ngomong, kami hanya menunggu anugerah dari atas. Toh tetap mengharapkan Tuhan. Kan begitu, saudaraku. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, masalah merekan badai itu serahkan kepada Tuhan, itu haknya Tuhan, saudaraku. Nah, ketika dia takut dengan masalah yang kita hadapi, tanggung jawab kita jaga diri kita baik-baik. Itu baik, saudaraku. Jadi jangan tumpang tindih, saudaraku. Yang menjadi bagian Tuhan, nanti Tuhan selesaikan. Yang menjadi bagian kita lakukan. Let us do our part. Let God do His part. Jadi jangan diambil alih, saudaraku. Itu kuasanya Tuhan yang bekerja. Tuhan tidak menyuruh murid-muridnya redakan badai, saudaraku. Tuhan tampil meredakan itu. Nah, tanggung jawab kita menjadi perlu. Nah, dengan konteks seperti yang kita hadapi, kita waktu berdoa malam kepada gereja, kita ada tanggung jawabnya, saudaraku. Begitu. Kita percaya sih, Tuhan mampu menyelesaikan masalah. Badai pasti berlalu. Kita percaya sih, di tengah corona ini banyak buat kita rugi, dagang rugi, ini rugi, itu rugi, penghasilan nggak ada, cicilan macet, angsuran bagaimana, saudara, kan begitu. Tapi itu hal berkat yang Tuhan bisa sediakan ke depannya kalau Tuhan sudah selesaikan masalah. Danau pun reda, taufan pun reda, kan yakin, saudaraku. Tapi kalau kita tidak percaya, itu menjadi repot, saudaraku. Itu menjadi repot. Nah, kalau kita tidak melakukan tanggung jawab kita, lebih repot lagi. Suka-suka kita. Saya dengar, saudaraku, di Solo ada beberapa gereja yang klaim gereja bebas corona, saudaraku. Sakit kan tidak baik, saudaraku. Jadi penyakit corona ini mewabah ke banyak orang. Kalau kita klaim gereja kita bebas corona, tanpa kita sadari, kan kita membahayakan rakyat yang lain, membahayakan orang lain. Apakah kita bertanggung jawab kepada Tuhan? Iya kan? Coba pelan-pelan kita pikir. Kita sebagai orang Kristen, saudaraku, di zaman corona seperti ini, pembelajaran akan firman Tuhan tidak boleh membuat jemaat jadi panik, saudaraku. Gak boleh loh. Tapi saudara lihat yang sekarang terjadi. Jemaat dengar firman Tuhan bukan hatinya tenang, panik, saudaraku. Karena yang dijelaskan itu menakutkan. Gak boleh begitu caranya, saudaraku. Saudara nggak usah khawatir corona,
Tuhan Yesus mampu menyelesaikannya, saudaraku. Yang perlu kita perhatikan adalah tanggung jawab kita. Tunggu tanggal main waktunya Tuhan. Selesai, saudaraku. Tuhan bisa menggunakan kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu. Bisa, saudaraku. Tapi sekarang Tuhan merem. Dia mau lihat kita. Udah sekian lama kita ikut Tuhan. Sekian lama kita bergereja, saudaraku. Ya. Apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan ketika wabah itu datang. Ujian tiba kepada kita sekarang. Lagi dites kita ini. Reaksi kita apa, saudaraku? Begitu. Jadi, waktu kita mulai memperhatikan di tengah corona besar ini ada tanggung jawab kita, juga ada bagiannya Tuhan, saudaraku, begitu. Jadi kita tidak disuruh keluar menantang maut, saudaraku, enggak begitu hidup ini. Pernah baca ayat-ayat Alkitab enggak? Waktu terjadi wabah, terjadi hal-hal yang mencelakakan orang percaya, Tuhan suruh apa? Sembunyilah engkau. Kan Tuhan suruh sembunyi. Iya kan? Itu bukan penakut loh, saudaraku. Sebagai suatu tanggung jawab. Nah ini kalau corona penyakitnya berkumpul dengan orang, kita sakit. Ya jangan berkumpul, saudaraku. Jangan berkumpul. Jangan kita bilang, Yesus penuh kuasa, gerejaku bebas corona. Mati, saudaraku. Nggak boleh begitu. Nggak benar, saudaraku. Yesus sedang melihat kita. Reaksi iman kita benar nggak? Yang kita ajarkan ke jemaat itu, menciptakan keteduhan hati jemaat, atau membuat mereka kacau balau, saudaraku. Tanggung jawab kita itu, saudaraku. Coba saudara perhatikan hidup kita. Iya kan? Oleh sebab itu kita buat ibadah Zoom seperti ini. Karena kita bertanggung jawab, saudaraku. Kita harus jaga keluarga kita. Kita harus jaga diri kita sendiri. Kita juga harus jaga jemaat. Jemaat harus jaga juga orang yang tidak sama iman dengan kita. Supaya mereka tidak tertular. Kita pun juga tidak tertular. Kan demikian, saudaraku. Iya kan? Coba perhatikan. Tidak begitu tidak percayakah engkau? Begitu takutkah engkau? Kalimat itu khusus untuk kita yang percaya-percaya ini, saudaraku. Lakukan bagian tugas kita. Biar Tuhan lakukan bagiannya Tuhan, saudaraku. Jadi kalau hari ini kita menjadi orang yang panik, aduh Pak, gimana ya dagang saya ya? Gimana hutang saya ya? Saudara, kalau hari ini panik tidak karu-karuan, pertanyaan saya sederhana. Apakah dengan panik saudara itu menyelesaikan masalah? Enggak juga kan? Membuat kamu tambah gelisah, nanti jadi sakit kan begitu. Seolah-olah kita nggak punya Tuhan, kan begitu. Semua orang sama, mengalami hal yang sama kok, saudaraku. Iya kan? Saudara takut apa? Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, dikatakan burung aja Tuhan pelihara kok, apalagi kita, kan gitu. Let God do His part. Beri kesempatan Tuhan melakukan baginya Tuhan. Tunggu tanggal mainnya, saudaraku. Ya. Dan kita sekarang diberi tugas, lakukan bagian kita dengan baik. Kan itu baru tepat, saudaraku, reaksinya. Kan begitu. Nah, poin kedua, begitu takutkah engkau? Begitu tidak percaya ke engkau? Begitu takutkah engkau? Begitu tidak percaya ke engkau? Ini berlaku untuk orang yang tidak percaya dan takut, saudaraku. Itu kan berarti memperhatikan. Karena orang-orang seperti itu bisa saja di antara kita yang simpatisan, bisa saja di antara kita yang percaya atau tidak ikut-ikutan ke gereja. Kita yang ya mungkin kalau mama ke gereja kita ikut, percaya Tuhan Yesus, nanti lah itu kamu Kristen ya begitulah Pak, itu kalimatnya itu nadanya udah kelihatan, saudaraku, ya kan. Nah orang-orang seperti itu di zaman corona itu mereka harus koreksi diri loh, saudaraku. Benar nggak mereka percaya Tuhan Yesus? Justru momentum seperti itu, kesempatan seperti itu mereka harus koreksi diri. Kalau mereka tidak percaya, setengah percaya, mereka harus berubah loh, saudaraku. Karena kekuatan kuasa penyembuhan itu hanya datang dari Tuhan, saudaraku. Justru pada saat manusia, justru saat seperti kita belajar, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari siapapun, saudaraku. Ya. Jadi waktu kita belajar sebenarnya baru kita sadar, saudara sekalian. Baru kita mengerti, ya kan. Nah orang-orang yang kurang percaya, orang-orang yang simpatisan, hari ini harus koreksi diri, harus benar-benar percaya Tuhan Yesus 100%, saudaraku. Maybe tomorrow nggak ada waktu loh, saudaraku. Begitu. Saat ini adalah saat ujian buat orang. Iya, selama ini aku percaya antara percaya dan tidak, ya ikut-ikut dulu lah. Nanti kalau saya sudah tua baru saya percaya. Nggak bisa begitu, saudaraku. Nggak bisa begitu. Kadang kesempatan tidak selalu ada pada kita. Tidak selalu ada pada kita, saudaraku. Kadang kesempatan itu habis begitu saja, saudara sekalian.
Saya pernah dengar cerita lama, saudaraku, suami istri. Itu suaminya itu masih muda, 30-an, hampir 40. Dia menguasai 6 bahasa, saudaraku, orang pintar sih. Istrinya orang Kristen, saudaraku. Begitu. Suatu hari sang suami ini sakit. Jadi istri orang Kristen, dia suruh pendeta datang doain. Waktu pendeta doain, ini suami ngomong, "Pak Pendeta, aku tidak akan mati. Saya pasti sembuh karena cita-cita saya masih tinggi. Saya masih mau buat ini, buat itu, buat ini." Semangatnya tinggi walaupun dia sakit. Ya pendeta bersyukur. Ada orang sakit pun punya semangat tinggi, didoain. 6 bulan kemudian, saudaraku, 6 bulan kemudian, ketemu dengan istri dan suami itu dalam keadaan sehat, lagi jalan-jalan di mall. Maka suaminya berkata, "Lihat Pak Pendeta, benar kan yang saya ngomong? Saya nggak akan mati kan Pak Pendeta? Ini udah sehat balik." Ya puji Tuhan, kata pendeta, saudaraku. Karena pendeta berkali-kali doain, berkali-kali pendeta mengajak dia untuk percaya Tuhan Yesus. Orang pintar berkata, "Belum saatnya Pak Pendeta, karena cita-cita saya masih jauh, keinginan saya masih tinggi. Nanti setelah saya tua, saya selesai, baru saya percaya Tuhan Yesus." Ya. Setengah tahun kemudian, saudaraku, istrinya telepon, "Pak Pendeta, tolong suamiku dalam keadaan koma. Cepat pendetanya datang ke rumahnya." Rupanya penyakit dari dalam itu sudah demikian parah, saudaraku. Jadi orang itu terbaring di tempat tidur, udah nggak bisa ngomong, saudaraku. Tapi mulutnya masih bergerak. Seolah-olah dia mau mengatakan sesuatu kepada pendeta, saudaraku. Maka pendeta mendekatkan kupingnya untuk dengar. Tapi sebelum kupingnya dekat ke mulut orang itu, pendeta doa dulu untuk kupingnya sendiri. Tapi jangan tertular virus, saudaraku. Jadi udah dia doa, dia dekatin kupingnya. Orang pintar tuh ngomong apa, saudaraku? Bapak muda yang ahli banyak bahasa itu dia ngomong apa? Dia ngomong pakai bahasa Mandarin, 3 kata, saudaraku. "Hai, artinya apa? Sudah terlambat. Dia nggak usah percaya Tuhan Yesus. Kesempatan buat dia sudah nggak ada, saudaraku. Dia mati dengan sia-sia, saudaraku. Kenapa? Dia hatinya mengatakan sudah telat. Karena kesempatan diberikan itu tidak diambil, saudaraku. Ada orang yang tidak percaya tapi takut di zaman seperti ini. Banyak, saudaraku. Coba tahu itu lagi Zoom begini, itu mama kita, ya kan? Engkong kita atau paman kita ikut-ikutan Zoom tapi nggak percaya. That is the moment, saudaraku. Jadi sekaligus waktu kita belajar firman Tuhan lagi doa, selalu sekaligus meneguhkan iman kita orang percaya, memberikan keteduhan, kedamaian bahwa corona itu pasti selesai di tangan Tuhan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan, lakukan tanggung jawab kita dengan baik, gak usah takut. Tuhan pemelihara yang sempurna, membuat jantung, membuat hati kita teguh. Sisi lain, saudaraku, suatu penginjilan bagi orang percaya. Kapan lagi di tengah wabah begini, saudaraku? Besok-besok kena virus corona, selesai, saudaraku. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, saudaraku. Orang percaya Tuhan Yesus pun zaman seperti banyak hamba Tuhan yang meninggal karena corona, saudaraku. Ya kan? Jadi saudara, kalau kita kembali ke kita masing-masing, saat seperti ini, ketika corona, saya tidak tahu corona kapan selesai. Saya bukan pendeta yang mengatakan besok, lusa, 3 minggu lagi atau bulan depan corona akan selesai. Saya tidak mengatakan itu. Itu adalah haknya Tuhan, saudaraku. Hanya Tuhan yang tahu itu, saudaraku. Saya adalah pendeta yang ikut Tuhan saja. Tuhan, kamu mau antar saya, aku Tuhan, karena hikmat Tuhan paling sempurna, saudaraku. Karena Tuhan, waktunya Tuhan selalu indah pada waktunya. Kita diberi kesempatan bergumul, kita diberi kesempatan bertanggung jawab, kita diberi kesempatan untuk iman kita hidup di tengah-tengah kegelisahan hidup kita, saudaraku, supaya kita merespon dengan baik. Bagus kan? Yesus muridnya diperangi. Yesus merem. Dia mau lihat tingkah laku muridnya. Dia ingin lihat wabah taufan itu, aku mau lihat tingkah laku kalian apa. Yang kalian lakukan apa. Panik murid-muridnya. Takut mati mereka. Guru, tidak peduli ke engkau, kita binasa. Kita mati, itu yang dia pikirin. Mereka lupa loh, saudaraku. Saudara coba bayangin. Mereka lupa loh. Di dalam perahu mereka itu ada Tuhan Yesus. Mereka lupa loh. Di dalam perahu mereka itu ada Sang Cipta langit dan bumi. Yang ombak pun takut sama dia. Yang danau pun reda kalau ia menghadapi, saudaraku.
Mereka lupa, saudaraku. Maka mereka tidak menyebut Tuhan, saking paniknya, saudaraku. Guru, ya guru agama, guru mengajar kebenaran, mereka tidak sebut Tuhan loh. Mereka bilang apa? Guru, mati kita, tidak pedulikan kau. Karena kalau kita menyimak pelan-pelan, kita mulai melihat kebenaran itu berbicara loh, saudaraku. Mulai kelihatan teman-teman kita Kristen yang tetangga Kristen itu sikapnya kayak apa. Tiap pagi cari kita ngomongnya hoax, saudara. Ya, inilah, itulah. Pagi-pagi bangun nggak mandi, saudaraku, udah lihat hoax. Ya, lihat ini kasus udah mati, ini mati, itu mati. Itu terus yang dia pikirin, saudaraku. Mandi juga kagak, saudaraku. Benar kita begitu. Ikut membesarkan kasus-kasus yang tidak pun kita ikut mengirim berita-berita tidak benar. Apalagi ada orang yang membuat prediksi ini, itu kan membuat gereja jadi goncang, saudaraku. Jemaat kan jadi takut. Gak boleh begitu. Jadi hidup pikuk bukan. Maksudnya di tengah badai ini ada ketenangan iman dalamnya. Jalani dengan tenang. Ya. Gak usah takut dengan usaha. Gak usah takut dengan keadaan. Karena you percaya Tuhan Yesus. You tunggu tanggal mainnya Tuhan, saudaraku. Ya, karena kita orang percaya. Mestinya begitu iman kita. Reda kok itu badai. Tuhan Hardik berhenti kok itu taufan, saudaraku. Ya kan? Lihat zaman yang kita hidup sekarang. Coba lihat hidup kita masing-masing. Nah, mungkin hari ini, kalau kita melihat diri kita, kemarin-kemarin reaksi iman kita nggak benar, saudaraku. Tuhan merem, Tuhan lihat kita loh, secara pribadi, lepas pribadi. Reaksi iman kita tidak benar, kita mengajarkan hal yang tidak benar, menciptakan teman-teman seiman kita takut, saudaraku, ngomong kita tidak bertanggung jawab, begitu. Itu tidak baik, saudaraku. Tidak membangun loh kita loh. Jangan. Banyak jemaat kirim ke saya WhatsApp ini itu. Saya tidak forward, saudaraku, karena itu belum tentu benar. Apalagi saya pendeta. Berita yang belum tentu benar itu, kalau saya forward, saudaraku, yang terima itu bisa ratusan, bisa ribuan, saudaraku. Nah, kalau tidak benar, saya sudah mencegah kepanikan pada orang banyak. Kan tidak baik buat saya, tidak baik juga sebagai panggilan saya sebagai hamba Tuhan, ya kan. Saya tidak akan forward kalau saya tidak tahu berita itu benar dan tepat. Karena hanya menciptakan suasana yang tidak baik. Kita harus tanggung jawab sama Tuhan kalau tidak begitu, saudaraku. Ya kan? Kan kalau kita dengar gini, hati kita enak, saudaraku. Iya ya Pak, ya. Kan saya bertanggung jawab dalam hidup yang saat ini, ya. Benar. Jaga diri baik-baik. Jaga itu anak. Jaga itu cucu. Usahakan kesehatan yang ada. Usahakan stok makanan di rumah cukup untuk keluarga kita. Begitu, saudaraku. Ya kan? Anak-anak yang sekolah harus online kelas lewat internet, ya nggak apa-apa, perhatikan mereka. Itu kan begitu, saudaraku. Di rumah aja, itu suatu hal yang itu tanggung jawab kita loh, saudara. Pemerintah sudah begitu, tapi saya melihat Tuhan bilang apa? Ya Tuhan mau lihat kita lakuin nggak, saudara? Yesus tampil menyelesaikan masalah badai itu. Yesus kasih makan imannya, begitu tidak percaya kau. Seolah-olah kalian pikir Yesus tidak mampu menyelesaikan badai. Kalian pikir Yesus tidak mampu menyelesaikan corona ini, saudaraku. Yesus mampu sekali. Yesus lebih daripada itu, saudaraku. Lebih daripada itu. Iman kita kan begitu. Ya kan? Jadi kalau kita punya iman yang stabil begitu, saudaraku, besok kamu baca berita, sana bertambah berapa yang meninggal, hoax sekalipun, prediksi apapun, tidak membuat kamu panik, karena imanmu stabil, saudaraku. Kalau kamu tidak punya iman yang stabil, berita apapun menakuti, saudaraku, membuat kamu menjadi gelisah. Buat apa? Hanya tidak bisa menikmati hidup, buat apa, saudaraku? Coba jangan perhatikan di gereja saudara beribadah, coba perhatikan saudara yang ada di gereja yang sama, coba perhatikan. Hari ini Tuhan menegur kita loh. Kalau you panik tiap hari buat apa? Berita-berita hoax kamu cari, buat apa? Ini lu, dicongkok mulai ini, buat apa?
Untuk apa, saudaraku? Untuk menciptakan sensasi baru? Bukan begitu cara kita orang Kristen bertanggung jawab, saudaraku. Bukan begitu. Akan lebih baik kalau saudara punya penghasilan lebih, punya uang cukup banyak, bantu mereka yang susah. Yang gojek itu kasihan sekali, jauh lebih baik. Ya kan, saudaraku? Itu tanggung jawab kita. Nah, Tuhan Yesus lagi lihat kita loh, saudaraku. Kan begitu. Nah, dengan gereja saudara, kita buat Zoom, ya jemaat diperhatikan satu persatu, walaupun tidak bisa ketemu, itu tanggung jawab kita loh, saudaraku. Kan begitu. Jadi saudara, firman malam ini sebenarnya Tuhan ingin mengelus hati kita. Corona itu Tuhan yang tahu. Yang saya tahu adalah sebagai pendeta saya bertanggung jawab untuk mengajar jemaat, untuk meneduhkan hati jemaat, tidak membuat jemaat panik, tapi membesarkan iman jemaat bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kamu. Tuhan itu tahu apa yang sedang kamu geluti, yang kamu jalani. Tuhan tahu segala keuanganmu. Tuhan juga tahu mungkin keluargamu ada yang sakit corona. Tuhan tahu semua, saudaraku. Karena engkau sudah dibayar lunas, sudah ditebus Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak melihara kamu. Di setelah iman kita hidup di tengah suasana seperti itu, saudaraku. Percayakah engkau? Maka Yesus tanya, mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau betul takut? Itu hanya berlaku bagi orang-orang yang imannya tidak stabil. Jadi kalau hari ini iman stabil, dia tidak akan takut. Dia tenang. Dia bisa menghadapi. Dia tahu bahagianya apa yang harus lakukan. Dan kamu tahu bahagia Tuhan suatu hari pasti terjadi. Jadi nanti waktu saudara berdoa bersama-sama untuk kepentingan gereja, kepentingan teman, mungkin mereka yang sedang sakit di karantina, keluarga mereka dalam keadaan khawatir, waktu saudara berdoa mereka hatimu tenang. Tuhan dengarin kok kita, saudaraku. Tuhan dengarin kok. Ya, zaman yang kita hidupi, saudara ya, hirupi kekristenan itu kadang-kadang saya dengar sana sini, saya lihat di YouTube, saudaraku, banyak sekali khotbah-khotbah yang tidak membuat jemaat tenang loh. Aku jadi kenapa begitu ya? Malah jemaat-jemaat yang cerita sama saya, Pak, ini benar nggak, Pak? Hamba Tuhan ngomong ini buat saya takut, Pak. Saya jadi prihatin, saudaraku. Hati saya jadi sedih dengarnya, begitu. Saya takut sekali saya dengar khotbah pendeta ini, Pak. Saya takut, Pak. Benar nggak akan terjadi, Pak? Jadi kasihan, saudaraku. Jadi kasihan. Hari ini dengar firman Tuhan yang saya sampaikan. Yesus meredakan ombak. Berhenti. Suatu hari, dia akan lihat corona ini berhenti di tangan Tuhan. Yes. You gak usah takut, saudaraku. Kau adalah murid-murid Tuhan yang Tuhan sudah tebus kalau saudaraku. Apa yang kamu hadapi hari ini, Tuhan ada sama kamu. You gak usah takut. You tidak akan menjadi orang yang mati kelaparan. Burungnya Tuhan pelihara, saudaraku. Jangan takut. Karena Tuhan mampu melihara setiap kita dengan baik, saudara sekalian. Yang penting Tuhan mau. Jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Jaga diri baik-baik. Itu sudah bagus, saudaraku. Itu sudah bagus. Bawa firman ini ke dalam hidup saudara sendiri. Nanti malam sebelum tidur, coba menyimak, baca kembali tentang Yesus meredakan taufan. Baca sebentar, nyimak khotbah hari ini, supaya imanmu stabil. You tidur punya nyenyak, gak jadi khawatir ini. Kenapa? Ada Tuhan. Besok itu masih harinya Tuhan, saudaraku. Tuhan ada di besok hari sedang tunggu kita. Kita nggak tahu besok badai corona jadi apa. Tapi yang kita percaya, di hari besok Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus ada di situ, saudaraku. Tuhan Yesus ada di hari besok kita, saudaraku. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari segala-galanya. Ya, harus punya iman seperti itu. Terus Tuhan yang kamu percaya, Dia sudah ada di hari besok kita. Dia tunggu kamu bangun, saudaraku. Dia tunggu kamu bangun tidur. Ya. Maka hari ini kamu gak usah gelisah. Setelah saya dengar khotbah bersama-sama keluarga, dia mau nonton sebentar, tidur dengan nyenyak.
Karena besok pagi Tuhan sudah ada di situ, di samping tempat tidurmu, malah memperhatikan engkau. Saya nggak tahu kau siapa, saudaraku, bagaimana keadaanmu, khawatirmu seperti apa. Tapi berharap firman hari ini menciptakan keteduhan di hatimu. Iya ya Pak, kok selama ini aku nggak kayak gitu pikirannya ya Pak. Kadang engkau dihantui oleh berbagai hal yang membuat kamu takut, saudaraku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Saudara teduh sejenak, lihat diri masing-masing. Kita harus jujur, memang kita takut dengan corona. Justru takut itulah akan melahirkan tanggung jawab kita untuk menjaga diri baik-baik. Di samping takut, kita percaya sama Tuhan. Tuhan mampu menjaga kita. Tuhan mampu menyelesaikan corona. Itu tanggung jawabnya Tuhan, saudaraku. Lihat dirimu masing-masing. Mungkin engkau udah sulit ekonomi ya. Engkau sulit pekerjaan. Udah bingung, saudaraku. Apakah sampai September atau sampai November? You gak usah pikir sampai ke situ. You pikir hari ini tanggung jawabmu baik-baik. Besok masih ada Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus sanggup memelihara engkau. Tuhan Yesus sanggup meneduhkan hatimu. Badai direda, taufan aja berhenti. Awali suasana hatimu, kegelisahan. Yang sangat penting adalah engkau percaya 1000% kepada kuasa kebesaran Tuhan. Doa sendiri. Lihat dirimu yang masih muda-muda, masih sekolah, masih kuliah, bukan khawatir masa depan. Tuhan ada di masa depan. Saudara yang kerja, jadi karyawan, jadi guru, bagaimana di kantor kerja Pak, jangan khawatir, ada Tuhan. Saudara-saudara yang pengusaha, di mana menghidupi karyawan Pak, kalau penghasilan berkurang terus, jangan takut. Kalau you punya Tuhan, Tuhan tahu saudaraku, Tuhan tahu bagaimana cara memelihara engkau. Ya, Tuhan terima kasih untuk malam ini. Waktu kami berdoa melalui Zoom di gereja ini, saudaraku, kami tahu Tuhan hadir. Kami tahu Tuhan berbicara lewat peristiwa Tuhan mendatangkan badai buat zaman kami. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang hidup. Firman-Mu firman yang hidup, yang berbicara dari hati ke hati, dalam hati kami Tuhan. Yang memberikan kedamaian, memberikan kedamaian, memberikan ketentraman hati, tidak menciptakan ketakutan. Terima kasih Tuhan. Makasih sekali loh Tuhan. Kami berdoa, jaga anak istri kami, jaga suami kami, jaga keluarga kami di rumah Tuhan. Jauhkan mereka dari virus-virus yang jahat, supaya keluarga kami tetap sehat Tuhan. Sambil kami beriman kepada Engkau, kami menunggu waktunya Tuhan. Kami menunggu waktunya Tuhan tiba. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Diberkati setiap kami oleh firman, oleh penyertaan Roh Kudus yang ada dalam hati kami, memberikan firman yang menenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.